Meskipun berulang kali mengeluh tentang kekuatan udaranya yang kurang memadai, Ukraina dilaporkan melakukan pertempuran sengit melawan jet tempur canggih Rusia. Sebuah flanker Ukraina baru-baru ini terlihat terlibat dalam pertempuran udara jarak dekat dengan jet Rusia yang tidak diketahui. Sebuah video yang diposting di media sosial menunjukkan cuplikan dramatis dari salah satu pertempuran udara ini, termasuk pemandangan langkah jet tempur modern yang menembakkan rudal udara ke udara dalam situasi pertempuran yang sebenarnya. Video tersebut diposting oleh Matthew Luxmore, reporter The Wall Street Journal di Ukraina. Eselon yang lebih tinggi dari Angkatan Udara Ukraina dan pilot pesawat tempurnya telah menyesali kerentanan jet tempur tua yang harus berhadapan dengan pesawat tempur Rusia yang mutakhir. Mengenai pertempuran udara baru-baru ini, Luxmore mengatakan, itu adalah pemandangan yang luar biasa di sebagian Ukraina yang terbiasa dengan tembakan roket dan artileri tanpa henti dan sedikit aksi di langit. Pemandangan menakjubkan terjadi di kota Pokros, Ukraina Timur. Pokros tidak diragukan lagi mengalami perang yang adil, yang menyebabkan evakuasi sekitar 70% penduduknya, dalam minggu-minggu, setelah invasi Rusia. Karena kedekatannya dengan garis depan yang umumnya cair, telah mengalami kerusakan besar sejak saat itu. Namun, pertempuran udara seperti yang disaksikan pada hari Jumat jarang terjadi. Menurut tweet Luxmore, pesawat tempur Su-27 Flanker, Angkatan Udara Ukraina, terlihat menembakkan suar inframerah, untuk meniru jet tempur Rusia, yang menembakkan rudal udara ke udara berpemandu inframerah, atau AM. Flanker terlihat menembakkan 2 AM dalam rekaman singkat. Meskipun ada beberapa situasi pertempuran jarak dekat, antara jet tempur dari kedua pihak yang bertikai, sebuah video yang konon menunjukkan pertempuran udara, antara Su-35 Rusia, dan jet MiG-29 Ukraina, di atas langit ibu kota Ukraina, Kyiv, menyebabkan kegemparan di media sosial. Media pada hari-hari awal invasi. Terlepas dari desakan Ukraina, bahwa angkatan udaranya tidak ada artinya di depan angkatan udara Rusia, MiG-29 Ukraina, dilaporkan menembak jatuh Su-35 pada bulan Mei, menurut Angkatan Bersenjata Ukraina. Seorang pilot MiG-29 juga mengungkapkan, bahwa ketika dua pesawat angkut Il-76, mencoba mengirimkan pasukan udara, mereka ditembak oleh MiG-29, dan Su-27 Flanker. Sementara Angkatan Udara Ukraina, yang sebagian besar terdiri dari MiG-29, Su-27, Su-24, dan Su-25, telah meminta AS untuk menyediakan pesawat tempur yang lebih baik, dan lebih canggih seperti F-16, pesawat era Sovietnya telah melakukan dengan baik. Itu bisa segera mendapatkan American A-10, seperti yang dilaporkan oleh Eurasian Times. Namun untuk saat ini, kita melihat apa yang terjadi dalam video yang dibagikan oleh wartawan Wall Street. Rekaman yang dibagikan secara online, tidak menunjukkan pesawat Rusia yang ditargetkan. Oleh karena itu, ada kemungkinan pesawat yang dimaksud adalah helikopter bersenjata atau drone. Wartawan itu tidak merinci atau memberikan rincian, tentang pesawat Rusia yang konon ditargetkan oleh Flanker. Rusia terutama menggunakan model Flanker lainnya, terutama Su-30SM, dan Su-35S multiperan, tetapi lebih sedikit Su-27 yang ditingkatkan dalam pertempuran udara. Gagasan bahwa jet Rusia meluncurkan rudal tidak dapat dikesampingkan. Bahkan tanpa pesawat tempur musuh, pesawat Ukraina yang terbang di ketinggian ini, di dekat rudal permukaan ke udara, atau SAM, Rusia, akan sangat berbahaya. Rusia dilaporkan telah mengerahkan sistem pertahanan udara, S-400 dan S-300 di garis depan. Jet Ukraina diamati meluncurkan 2 AAM di awal video, sekitar tanda 1 detik, ketika noda gelap kecil terlihat di sekitarnya. Kemudian, 2 titik putih yang bergerak cepat, yang kemudian terlihat menjauh dari pesawat mulai terpisah, dan mengikuti rute yang berbeda dan melengkung, kemungkinan besar ke arah target yang diinginkan, menurut penilaian The War Zone. Jejak asap putih menunjukkan, bahwa salah satu rudal mengikuti jalur yang lebih ketat. Jet kemudian tampak menjauh dari rudal. Eurasian Times, menghubungi analis penerbangan PRASHANT Prabakar, yang terdengar lebih skeptis. Menurut Prabakar, dogfight, istilah yang digunakan untuk menggambarkan pertempuran udara jarak dekat, antara jet tempur,
telah menjadi komponen utama perang udara, setidaknya sampai awal 90-an. Terminologi modern untuk hal yang sama, adalah manuver tempur udara, atau ACM. Betapapun pentingnya, manuver semacam itu hampir tidak rutin, dalam pertempuran udara modern, apalagi dilihat oleh warga sipil di darat. Dari apa yang dilaporkan, pesawat tempur Su-27 flanker Angkatan Udara Ukraina, dikatakan menyebarkan suar inframerah, untuk menipu rudal udara ke udara yang dipandu inframerah, atau AM, yang ditembakkan oleh jet tempur Rusia, yang sekali lagi tidak jelas yang ditampilkan dalam video. Meski terlihat menarik, saya masih lebih tertarik pada video yang lebih jelas, dari pertarungan udara tersebut, untuk kesimpulan yang lebih baik. Dogfight di abad ke-21. Kedengarannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Mungkin memang begitu, atau mungkin tidak. Angkatan Udara Ukraina saat ini, menggunakan jet tempur MiG-29 dan Su-27, untuk pertempuran kelas atas, yang keduanya dikendalikan secara berbeda. Misalnya, MiG telah digunakan untuk pertahanan udara dan misi udara ke darat. Meskipun Su-27 juga dapat menembakkan roket dan bom terarah, mereka dikerahkan sebanyak mungkin untuk misi udara ke udara. Armada flanker, yang sudah lebih kecil dari armada MiG-29, telah menyusut lebih jauh, karena kerugian awal, membuat Su-27 menjadi aset pertahanan udara yang lebih kuat secara keseluruhan. Sukhoi Su-24 Fencer sayap Ayun, adalah aset serangan lain dan, secara teoritis, pesawat paling mampu yang tersedia untuk Angkatan Udara Ukraina. Su-24 telah terbukti secara signifikan lebih sulit dan mahal, untuk diperbaiki daripada jet lainnya, yang mungkin menjelaskan, mengapa Rusia tidak memproduksinya dalam jumlah besar, tidak seperti MiG-29 dan Su-27. Perwakilan Angkatan Udara AS mengumumkan, bahwa diskusi tentang mengizinkan akses Ukraina ke pesawat barat, seperti A-10 yang menua telah dimulai. Pesawat yang lebih lambat, bagaimanapun, tidak akan mampu bersaing dengan pesawat tempur Rusia, menurut Ukraina. Sekretaris Angkatan Udara Frank Kendall mengatakan, pada tanggal 20 Juli bahwa Ukraina membutuhkan pesawat tempur, cepat dan mudah beradaptasi, seperti F-16, bukan A-10. Jika semuanya berjalan dengan baik, jet tempur AS bisa segera terbang ke langit Ukraina melawan Rusia.